Tidak ada orang yang ingin sakit. Tips kesehatan dalam Islam. Semua orang menambah hidup sehat. Kalau tidak percaya, cobalah tanya kepada orang yang ada di sekitar kita. Adakah di antara mereka yang ingin sakit? Atau tawarkan kepada mereka, apakah ada yang bersedia menukarkan jantungnya yang sehat dengan jantung orang lain yang sakit? Tentu semua sepakat menjawab tidak, meski dikasih dengan uang yang banyak. Dan justru yang kita ketahui bahwa banyak orang-orang yang sakit rela merogoh biaya yang besar untuk pengobatannya, karena semua orang tahu akan berharganya kesehatan. Islam memiliki perhatian yang besar terhadap kesehatan. Bagaimana tidak? Dalam Islam urusan buang air saja diperhatikan, apalagi terkait menjaga kesehatan kan? Lalu apa saja sih kiat-kiat untuk menjaga kesehatan? Setidaknya ada kiat indrawi dan kiat syar'i yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama, kiat indrawi, yakni sebab-sebab yang bisa dirasakan oleh panca indera dan dapat dicerna oleh akal. Semisal dalam peperangan atau analogi peperangan, maka dipersiapkan pasukan yang memadai, peralatan yang mendukung, serta strategi yang tepat. Maka dalam menjaga kesehatan pun setidaknya ada 3 poin utama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Ighatsatul Lahfan, yaitu yang pertama, menjaga kondisi tubuh agar tetap prima. Contohnya, Allah memerintahkan orang yang sakit dan musafir ketika bulan puasa untuk berbuka agar kondisi tubuhnya tetap kuat, lalu mengkodok puasanya ketika sudah kembali sehat atau sudah bermukim kembali. Yang kedua, yaitu mencegah dari faktor resiko yang menurunkan kondisi prima tubuh. Contohnya, bila orang sakit khawatir sakitnya bertambah parah jika badannya terkena air dingin saat berwudu, maka ia boleh bertayamum. Yang ketiga, yaitu dengan melakukan suatu tindakan yang dapat mengurangi atau menghilangkan penyakit dari tubuh. Yang selanjutnya yaitu kiat syar'i, yaitu kiat yang syariat ajarkan walau mungkin sekelas tidak masuk akal. Dan kiat ini mungkin bisa menjadi faktor yang lebih kuat daripada kiat indrawi. Contohnya pada perang Badar, pasukan kaum muslimin dari segi faktor indrawi sangatlah jauh tertinggal dibanding pasukan musyrikin Quraisy. Namun Rasulullah SAW dan para sahabat menguatkan faktor syar'i seperti kegigihan Rasulullah dalam berdoa hingga akhirnya Allah berikan kemenangan pada kaum muslimin. Maka dalam kesehatan dapat pula kita lakukan kiat-kiat syar'i ini dengan melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Bahkan yang kita dapat tidak hanya sehat, namun juga afiat, yaitu kondisi sehat yang paripurna, meliputi sehat secara fisik, psikis maupun rohani. Di antara amalan-amalan yang kita lakukan, yaitu yang pertama yaitu dengan membaca Al-Quran. Karena salah satu tujuan Allah menurunkan Al-Quran yaitu menjadi obat bagi penyakit-penyakit hati, baik penyakit jasmani maupun rohani. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Selanjutnya yang kedua yaitu memperbanyak zikir dan doa. Rasulullah SAW menganjurkan seorang muslim untuk pada setiap pagi dan petang untuk membaca doa ini sebanyak 3 kali, yaitu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah berikanlah afiat pada tubuhku, ya Allah berikanlah afiat pada pendengaranku, ya Allah berilah afiat pada penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjauhi maksiat. Karena ketika suatu maksud merajalela, maka Allah akan menurunkan penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah nampak perbuatan keji yaitu zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah taun dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Poin penting terakhir yang perlu kita camkan adalah bahwa kesehatan dalam Islam bukanlah suatu tujuan, melainkan sarana agar bisa memaksimalkan tujuan seorang manusia dalam menghambakan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.